dua lubang seperti ini sengaja dibuat, dipindah atau gimana Pak? Ya awalnya itu sulit ya, hidup-hidup saya pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai di lahan yang awalnya itu terkena banjir, kemudian langsung ditanami di tanaman kedua. Tetapi ada hal yang cukup mengejutkan, yaitu banyak tanaman yang mati, dan mungkin ini banyak yang dikeluhkan oleh teman-teman ketika setelah pindah tanam banyak tanaman yang mati. Nah, untuk saat ini alhamdulillah tingkat kehidupan masih sangat tinggi. Ternyata ada trik khusus yang dilakukan oleh sang pemilik lahan untuk menekan angka kematian sehingga tanaman bisa hidup secara normal. Penasaran triknya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai itu ya. Saat ini saya tengah berada di hamparan tanaman cabai, bisa dikategorikan cukup luas, tapi siapa sangka tanaman cabai yang terkesan sangat bagus ini awalnya ini di masa pertumbuhannya ini sempat terhambat. Di awal-awal penanaman itu banyak tanaman yang mati, bahkan sang pemilik lahan hampir frustasi. Tetapi ada trik yang beliau coba dan alhamdulillah cukup efektif sehingga tingkat kehidupan untuk saat ini bisa dikategorikan cukup tinggi. Kemudian di video ini juga akan coba kita bahas ketika kita dihadapkan dengan lahan yang memiliki karakter tanah cukup liatnya cukup tinggi, jadi ketika musim panas itu nanti tanahnya akan mudah mengeras, tetapi ketika musim penghujan biasanya tanahnya akan mudah lembek. Kemudian bagaimana cara kita memaksimalkan atau menyerap atau mengoptimalkan pupuk yang ada di dalam tanah yang masih ada tetapi belum tersedia. Nah, di video ini akan coba kita ulas bagaimana cara memanfaatkan pupuk yang awalnya masih ada tapi tidak tersedia bisa menjadi tersedia, sehingga pupuk yang kita keluarkan itu nanti akan bisa lebih hemat. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, bisa memperkenalkan diri. Oh, Pak Parman saking Kubar, Kalirejo, Salaman. Pak Parman ya Pak, yang beralamat di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Ini kalau melihat dari kondisi lahannya Pak, ini sepertinya sangat luas Pak. Ini sekitar berapa meter persegi atau jumlah tanamannya sekitar berapa ini? Jumlah tanam sekitar 6,5-an. 6.500? Iya. 6.500, kalau untuk mulsanya ini habis 3 roll? 3 roll lebih sedikit. Jadi untuk skala luasan memang cukup luas ya, jadi 3 roll itu berarti sekitar 3.500-an meter. Kemudian untuk populasinya sekitar 6.500. Dengan jarak tanam berapa kali berapa ini Pak? 50 kali 50 cm gitu. Jadi untuk jaraknya memang kategorinya sedang ya Pak ya, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu jarang. Dan menurut saya ini juga cukup ideal apalagi saat ini di musim kemarau. Untuk lahan ini Pak, ini termasuk di lahan baru atau lahan bekas ini Pak? Lahan baru tapi tadinya kebanjiran bekas termasuk ini. Jadi ini awalnya lahan baru, kemudian ditanami tanaman cabai. Cabai keriting. Cabai keriting sudah panen atau belum? Belum, tapi kebanjiran. Iya. Kebanjiran, kemudian langsung ditanami tanaman cabai rawit ini ya Pak. Iya. Jadi untuk sahabat petani semua, di lahan milik Pak Parman ini di daerah sini itu lebih sedikit mudah terkena banjir ya Pak ya kalau di musim penghujan. Musim penghujan, jadi kemarin itu belum sampai panen tapi langsung kena kebanjiran, langsung mati ya Pak ya. Iya. Karena mungkin sampai beberapa hari Pak itu. 1 hari lah. 1 hari tapi malam. Cukup tinggi. Iya, di atas pohonnya cabai itu loh. Jadi memang cabainya sampai tergenang gitu ya Pak, sampai tergenang dan nggak kuat karena tergenang oleh air. Kemudian pupuk dasar untuk di lahan ini menggunakan apa saja ini Pak? Pakai lemi kandang. Pupuk kandang kali sama pupuk kimia itu loh. Ponska, Kasnganu Set A, kali TS. Itu habis berapa Pak untuk sekitar 5 kintal? Totalnya? Iya. Kalau untuk ponskanya ini berapa? 4 sak? Iya.
kemudian SZA-nya 2 sak, kemudian TS 4 sak. Ya. Jadi total keseluruhan habis 5 kintal ya Pak ya. Ya. Untuk luasan sekitar 3.500 meter ditambah dengan pupuk kandang masih ditambah dolomit Pak. Iya. Apa wajib itu? Wajib dolomit. Jadi selalu memberikan dolomit. Kemudian setelah pemberian pupuk dasar itu langsung ditutup menggunakan tanah atau disemprot dulu Pak? Semprot pakai EM4 sama tetes tebu. Tujuannya kenapa? Atau karena pupuknya masih mentah atau gimana? Pupuknya masih mentah. Masih mentah, jadi untuk jadi mempercepat proses dekomposisi maka ditambah dekomposter ya. Tadi menggunakan EM4 ditambah dengan molase atau tetes tebu. Itu sebelum ditutup menggunakan tanah, pupuk kandangnya itu disemprot terlebih dahulu. Tujuannya untuk supaya dekomposisinya bisa menjadi lebih cepat. Setelah itu baru ditutup menggunakan tanah dan dipasang mulsa. Iya. Kemudian langsung ditanami atau didiamkan dulu Pak? Diamkan 10-15 hari. Jadi memang ada proses pendiaman. Setelah itu Pak, untuk yang pertama, untuk cabai merah keriting itu awalnya pertumbuhannya bagus Pak. Bagus, tapi kebanjiran jadi mati gitu. Jadi ya. jadi untuk kendala di awal itu karena kebanjiran terus mati. Kemudian ditanami tanaman cabai rawit ini langsung ditanami di lubang tanam atau ada pupuk tambahan yang ditambahkan ini Pak? Ya di lubang tanam, tapi saya beri kompos dulu, ponjo baru dikompos. Dikompos terus langsung ditanam? Iya. Di kompos organik yang biasanya dijual di toko pertanian ya Pak? Iya. Jadi itu ditambahkan di lubang tanam kemudian langsung ditanam. Setelah proses penanaman Pak, di kehidupan awal apakah banyak yang mati atau lancar-lancar saja Pak? Banyak yang mati. Banyak yang mati itu. Ya. Karena mungkin sahabat petani semua karena itu masih musim hujan Pak. Ya, iya. Hujannya masih tinggi ya Pak ya. Ya. Hujannya masih tinggi, kemudian mungkin pH-nya juga lumayan drop. Kemudian pada bagian dalam juga mungkin belum terlalu tuntas ya Pak ya. Masih kadar airnya masih cukup tinggi sehingga proses penyulaman atau tanjangnya itu di bagian awal itu lumayan banyak. Ya. Kemudian kalau saya melihat Pak, ini kadang ada yang 2 lubang seperti ini sengaja dibuat atau awalnya nanam di situ terus nggak hidup-hidup terus dipindah atau gimana Pak? Ya awalnya itu sulit ya hidup-hidup, saya pindah. Jadi untuk sahabat petani semua yang biasanya tanam kemudian tanamannya itu nggak hidup-hidup, busuk batang atau rebah semai dan lain sebagainya, ketika disulam tapi di situ mati lagi, bisa dicoba langkah seperti Pak Parman ini ya. Jadi dipindahkan lubangnya, dibuatkan lubang baru ya Pak ya. Dan kemudian ditanamkan di sampingnya. Ini alhamdulillah ini jadinya hidup ya Pak ya. Jadi hidup, jadi lebih mudah daripada menanam di lubang yang sama karena ada indikasi di lubang tersebut sudah ada penyakit yang masih ada di situ gitu ya Pak. Iya. Kemudian untuk ini Pak, untuk pengocoran di awal menggunakan apa saja Pak? DAP sama Power Soil. Cukup 2 bahan itu Pak? Sama Trichoderma. Itu dosisnya berapa Pak kalau boleh tahu untuk Power Soilnya 2 kilo. Kalau ini Pak, misalkan menggunakan tangki atau alat kocor itu setiap alat kocornya itu berapa sendok? Nganu itu damel kentelan itu loh Mas. Oh, campur dulu semua tuh. Dilarutkan di sebuah wadah. Itu habisnya 2 kilo. Iya. Terus Trichodermanya 2 kilo berarti, juga. Iya. Kemudian DAP-nya 5 kilo. Iya. Nah, kemudian itu diencerkan terlebih dahulu. Ditaker. Pakai gelas ya Pak? Iya. Biasanya 2 gelas. Oke, jadi satu wadah biasanya tangki atau alat kocor Pak? Alat kotor. Yang 20 liter itu? Iya. Jadi dibuat larutan yang pekat terlebih dahulu dengan komposisi tadi ada asam humat, kemudian ada ultradap ya Pak ya? Iya. Ada ultradap, kemudian ada Trichoderma. Itu dijadikan satu dengan Power Soil 2 kilo, ultradapnya 5 kilo, ya. Dan Trichodermanya 2 kilo. Itu dijadikan satu, dijadikan sebuah larutan pekat, kemudian setiap 20 liter air itu diberi sekitar 2 gelas ya Pak ya, 2 gelas. Dan mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan asam humat juga itu mungkin ada pengaruhnya sahabat petani semua, karena lahan ini awalnya lahannya tergenang dan kemungkinan pH-nya itu agak sedikit drop. Dengan penggunaan asam humat biasanya itu pH-nya akan lebih mudah untuk meningkat dan lebih stabil. Kemudian di lahan sini itu kalau saya melihat dari jenis tanahnya itu warnanya kehitaman, kalau kering itu cepat mengeras, iya. Tapi nanti kalau basah cepat berlumpur. Iya. Jadi cukup dilematis. Makanya untuk lahan-lahan dengan kondisi liat yang cukup tinggi itu perlu untuk menambahkan asam humat. Apalagi kayak tadi di lahan bekas, tentunya asam humat menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kemudian Trichoderma ini sebagai langkah antisipasi supaya ada perlindungan dari bawah gitu ya Pak. Dari jamur dari bawah mulai dari sejak dini sehingga nanti
tingkat kekebalan dari tanaman itu akan meningkat dengan sendirinya. Kemudian untuk ultradap itu tentunya untuk manfaat fosfat dan nitrogennya, kaitannya dengan perakaran maupun pertumbuhan nanti insya Allah akan menjadi lebih baik gitu. Jadi di samping dengan pembenah tanah, agensi hayati, pupuk kimia juga sudah mulai dimasukkan gitu, dengan dosis yang ringan-ringan terlebih dahulu. Kemudian kocor kedua umur berapa Pak? 2 minggu sampai 3 minggu tuh Mas. 2 sampai 3 minggu itu dilakukan kocor lagi dengan bahan yang sama atau beda? Beda, pakai mutiara. NPK-nya pakai mutiara. Iya, sama niku asam humat. Pakai power soil lagi gitu. Tapi yang trichodermanya masih atau masih? Masih. Jadi yang diganti cuma pupuk kimianya. Kalau yang kedua itu dosisnya berapa Pak? Nek trichoderma sama power soil sama. Nek apa? NPK-nya? NPK-nya 10 kilo. 10 kilo. Jadi yang membedakan adalah di NPK-nya ya Pak ya. Karena mungkin fasenya kalau di awal fokusnya hanya di nitrogen fosfat, tapi di selanjutnya itu sudah ada nitrogen fosfat dan kaliumnya yang hampir seimbang gitu ya Pak ya, atau menggunakan NPK 16. Kemudian setelah itu dikocor lagi atau sudah Pak? Sudah tuh. Sudah. Jadi kalau untuk fase generatif atau sudah berbuah seperti ini? Dulu saya cokol nih loh di sebelahnya ini. Oh, jadi agak sedikit dimasukkan. Menggunakan apa Pak? Ya sama itu loh, nemu ZA, TS sama Poskani itu. Dioplos. Iya. Dioplos kemudian sedikit dimasukkan. Sedikit-sedikit kemudian dimasukkan. Jadi bukan pas di lubang tanam tapi agak sedikit dimasukkan gitu ya Pak ya. Dan mungkin itu untuk kocor hanya dilakukan 2 kali, kemudian untuk pupuk susulan juga baru dilakukan 1 kali Pak ya. Intinya kok itu baru 1 kali. Dan yang menarik tadi beliau untuk trichoderma dan asam humat tiap kali pengocoran beliau selalu menambahkan, tujuannya untuk perlindungan dan perbaikan di dalam tanahnya. Kemudian setelah ini Pak, kalau saya melihat untuk saat ini kehidupan tanaman bisa dikategorikan cukup tinggi. Ada yang mati tapi persentasenya tidak terlalu banyak lah. Kalau di awal pas penanaman itu lumayan banyak Pak. Yang mati itu? Iya, banyak sekali ya. Kalau boleh tahu dari sekitar 6.500 itu sulamannya dapat sekitar 2.000-an. 2.000-an. Jadi yang hidup itu sekitar 60 sampai 70%, 30%, 40%-nya itu mati di awal. Tapi alhamdulillah untuk saat ini yang kemarin disulam alhamdulillah hidup ya Pak ya. Jadi hampir merata lah untuk dari segi kehidupan untuk saat ini bisa dikategorikan cukup merata. Kemudian kalau untuk semprot Pak di awal-awal pertumbuhan ini menggunakan apa saja Pak? Antrakol, abamectin, sama Prevaton. Sama Prevaton. 3 bahan itu. Sama Topdor. Topdor. Cuma 4 itu Pak? Iya. Itu di fase pertumbuhan, jadi untuk nutrisi tidak dimasukkan ya Pak ya? Jadi belum. Lebih di insek dan di fungi. Sementara nutrisi tadi di via kocor ya Pak ya? Di awal-awal ini via kocor. Kemudian karena mungkin di sini juga masih ada pupuk sisa tinggalan dari sebelumnya. Tapi juga itu mungkin ada yang sudah ikut Kelly ya Pak ya? Karena kebanjiran jadi mungkin ada juga yang sudah hilang, tapi ada kemungkinan juga ada yang masih tertinggal di dalam tanah karena belum sempat keserap secara maksimal di pertumbuhan awal atau di penanamannya awal, bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman yang kedua ini. Kemudian dengan tambahan asam humat tadi juga dia akan mengurai yang masih ada di dalam tanah, harapannya bisa diserap lagi oleh tanaman. Kemudian kalau untuk fase generatif Pak, untuk memaksimalkan buah menambahkan nutrisi atau tidak? Iya. Apa Pak? Kalinet. Iya. Dosisnya berapa Pak? 30 ml per tangki. 30 ml per tangki itu rutin Pak? Iya. Rutin sekitar berapa hari sekali Pak? 1 minggu. 1 minggu sekali dengan dosis sekitar 30 ml per tangki. Hasilnya dengan menggunakan Kalinet itu yang Pak Parman rasakan apa Pak? Ya buahnya itu baik itu loh, besar-besar. Besar-besar berarti ini, tapi baru pertama kali ini menggunakan atau sudah beberapa kali? Sudah berulang-ulang kali. Berarti memang ada kecocokan gitu ya, kecocokan dengan produknya gitu. Jadi untuk nutrisi karena beliau di bawah tidak memberikan lagi atau dilakukan pemupukan susulan cuma sekali, kemudian fokusnya adalah di nutrisi pada bagian atas dengan interval pemberian sekitar 1 minggu sekali menggunakan Kalinet ya Pak ya, dengan dosis sekitar 30 ml per 16 liter atau per tangki. Kemudian untuk saat ini Pak, ini sudah panen sekitar berapa kali Pak? 16-an ya Mas ya, sekitarnya itu. Sekitar 16 kalian petik. Kalau untuk 1 kali petik Pak, kalau selesai itu kira-kira dapat berapa Pak? Ya 2,5-an. 2,5 kintal. Itu yang 2,5 kintal itu sudah lumayan sering. Ya itu sering-sering. Yang gitu. Cukup stabil di angka 2,5 kintal gitu ya Pak. Stabilnya di 2,5 kintal, dan untuk saat ini mungkin teman-teman melihat buahnya sudah tidak terlalu banyak karena ini sudah petikan ke 16-an ya Pak ya, ke 16-an, dan ini sedang merangsang untuk tunas baru, tunas baru yang nanti akan bermunculan gitu. Jadi sahabat petani semua, jadi lahan milik Pak Parman ini dengan luasan sekitar 3.500
500 meter dengan populasi sekitar 6.500 ya, 6.500. Hasilnya adalah sekitar 2,5 kintal per kali petik. Dan itu bukan baru kali ini, tapi yang sering atau seringnya itu di angka itu. Oke, sahabat petani semua, mungkin itu ya dari pemetikan yang dilakukan oleh Pak Parman tadi, mungkin hanya sekitar 2,5 kintal itu karena waktu panennya itu jadi tidak bareng ya Pak ya. Iya. Karena di 30-40% tanamannya itu masih cukup baru gitu loh, karena itu adalah penanaman susulan gitu. Karena di awal memang kurang bisa terjaga karena akibat dari tanahnya itu yang kebanjiran itu. Kemudian setelah dipindah lubang, alhamdulillah kehidupannya alhamdulillah lumayan bagus dan sekarang baru mulai memerah atau lagi banyak-banyaknya buah gitu. Jadi kemungkinan kalau panennya serentak itu mungkin bisa lebih dari 3 kintal ya Pak ya untuk satu kali pemetikan. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, lahan milik Pak Parman ini sebenarnya ini adalah lahan kedua, tapi keduanya pun juga belum full gitu, karena yang awal itu tanamannya bagus tetapi kena kebanjiran sebelum petik ya Pak ya. Sebelum petik, jadi nutrisinya belum banyak yang terambil. Jadi dampak dari tanah yang kebanjiran itu biasanya pH-nya akan drop, nutrisinya juga mungkin akan ikut hilang atau keangkut. Kemudian bagian bawahnya itu kondisi kelembabannya masih cukup tinggi, apalagi di awal penanaman ini masih musim penghujan gitu. Jadi lumayan lembab pada bagian bawahnya. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, beliau rutin memberikan asam humat di 2 kali pengocoran pertama dan ditambahkan trichoderma. Tujuannya adalah untuk menaikkan pH-nya, kemudian untuk memperbaiki struktur fisik, kimia dan biologinya, biologi tanahnya, kemudian untuk menggemburkan tanahnya, sekaligus mengurai pupuk kimia yang ada di dalam tanah yang masih ada dan bisa diurai untuk dimanfaatkan di budidaya tanaman yang kedua untuk kali ini gitu. Jadi untuk asam humat beliau berikan secara rutin. Kemudian trichoderma beliau tambahkan sebagai langkah antisipasi atau perlindungan sejak dini, sebagai antibodi supaya tanaman ketika dihadapkan dengan serangan jamur itu nanti bisa lebih tahan gitu. Jadi kesan ada penangkalnya. Kemudian untuk pupuk kimia disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, apalagi kalau ini mungkin di celengan di bagian bawah masih ada, sehingga untuk pemupukan susulan tidak terlalu sering beliau berikan. Untuk mensiasati hal tersebut, beliau mencoba menambahkan pupuk kaliminat untuk penyepraiannya dengan interval sekitar 1 minggu sekali dengan dosis 30 ml per 16 liter. Alhamdulillah dengan penggunaan tersebut bisa dilihat kondisi buah sampai petikan ke-16 sampai saat ini masih terlihat sangat banyak, kemudian daunnya juga masih terlihat lumayan hijau gitu. Kemudian untuk teman-teman yang mengeluhkan ketika menanam dan banyak sulamannya, karena beliau juga menyulam itu hampir 30-40%, jadi ada terkesan menanam ulang gitu ya Pak. Itu bisa dicoba cara seperti beliau, dibuatkan lubang di sampingnya kemudian ditanami, karena biasanya menanam di lubang yang sama di tanaman yang biasanya terserang penyakit itu biasanya akan sedikit susah atau kerepotan gitu, jadi bisa dipindah lubangkan. Kemudian untuk tanah-tanah apalagi di musim kemarau seperti ini, penambahan asam humat apalagi di lahan milik Pak Parman ini, lahannya lihatnya cukup tinggi. Apabila kena panas dia akan lebih mudah mengeras, tapi kalau kena air dia akan mudah lembek atau berlumpur. Nah, itu aplikasi asam humat di situ akan sangat membantu. Apalagi di musim kemarau seperti ini, dia akan lebih mampu untuk menyimpan cadangan untuk airnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.